Terakhir konten kapan ya? Coba kita lihat. Bangsat. 5 bulan yang lalu anjing. Anjing nikmat bangsat. Gue bingung mau ngomong alasan apa lagi ke kalian. Kayaknya emang gue tuh udah bukan kayak content creator anjing. Terakhir konten kapan ya? Coba kita lihat. Bangsat. 5 bulan yang lalu anjing. Jujur, gue bikin video itu mager. Gue harus ngumpulin mood, gue harus ada kopi, gue harus ada yang lain-lain biar gue mood bikin video. Segar, bau memek. Gue minta maaf aja kalau misalkan gue telat, gak konsisten sama omongan gue yang kemarin-kemarin harus seminggu sekali atau seminggu 2 kali gue upload. Gue nggak bisa. Berat anjing. Sorry, ada suara ayam. Jadi di video kali ini gue mau bahas tentang bootleg kali ya, yang lagi trendy kan sekarang. Entahlah, gue juga emang bukan spesialis bootleg, cuman kita coba aja gitu, dengan metode yang seadanya. Mudah-mudahan kalian ngerti dan apa yang gue jelasin. Kita langsung ke tutorial. Oke. Kita masuk ke Photoshop. Oke. Pertama-tama gue harus download dulu karena sekarang gue mau bikin tentang si bootlegnya Lalisa. Searching gambar itu settingannya kayak yang di video gue sebelumnya. Kalian masuk ke ukuran besar, penis juga kalau besar enak, sama kayak Google. Si anjing Jayus. Jadi rata-rata gue kalau misalkan download gambar gitu di Google, minimal itu 1000 ke atas. Gak bisa, kalau 1000 ke bawah itu gak enak di mata jing. Nah jadi gue biasain dari dulu sampai sekarang, kalau misalkan nyari search gambar dari Google itu gue biasa minimal 1000 kali 1000 atau 1000 kali berapa, yang penting 1000 gitu. Kalian juga udah pada tahu kali. Nah kayak ini. Oke, 1. Nah dan ada metode lain. Misal kalau misalkan gue dapatnya kayak di bawah rata-rata yang gue bilang tadi, gue selalu ngakalin kayak gini. Seandainya klien lu nih tetap pengen gambar itu, cuman emang di Google-nya itu nggak nyediain gambar yang full HD. Nah biasanya gue kayak gini. Ini kan 640 ya. Nah kecil kan otomatis. Kita save. Biasanya gue langsung ke waifu. Caranya, cuman gue saranin itu yang emang udah besar dari sononya gitu, dari pabriknya gitu anjing. Pabrik apa anjing? Kita kasih hi. Gue bakalan cantumin link yang gue pakai di sini, source yang gue pakai di sini di deskripsi. Kita pilih yang PNG. Nah lumayan kan, jadi lebih soft gitu anjing, kayak pakai kamera Beauty Plus 360. Cuman nanti kita akalin lagi di Photoshop. Ini yang asli dari Google. Pecah kan? Suram kan kayak masa depan lu. Nah, ini yang udah di resize. Ya lumayan lah, dikit-dikit, nggak terlalu aneh banget gitu. Oke, sekarang kita langsung ke Photoshop. Karena gue udah download dan nyiapin source-nya, jadi gue nggak usah lagi download. Itu cuma contoh sampel. Kita ke file dan CTRL atau CTRL N. Gue pakai template yang sering gue pakai ya buat bikin desain, itu di 42 cm kali 42 cm, itu square pixel ya. Biasakan itu pakai artboard. Kita kasih hitam, kita kunci. Oke. Kalau misalkan kalian mau pakai
front dan back. Ya kalian tinggal duplicate, tekan Alt dan duplicate, Alt dan drag ya. Oke. Karena di sini gue cuman pakai depannya aja, gue namain front. Sorry ya kalau misalkan ada suara-suara yang aneh. Gue soalnya miara tuyul ada 3. Karena ini resolusinya kecil yang gak sesuai sama yang apa yang gue bilang tadi. Dia itu di bawah 500 pixel. Gue kalau ngedesain bootleg itu biasanya pakai 3 atau 4 foto biar kelihatannya agak berwarna aja tuh. Jadi dia nggak sendirian, soalnya kalau sendiri itu kayak jomblo ya sedih lah. Oke. Ini besar banget nih, kayak titik gua. Setiap gua ngedesain bootleg itu kayak misalkan lu punya 3 foto nih, mana yang kalian pengen jadiin hierarki itu jadi pusat utama yang lu tonjolin gitu, dibanding foto-foto yang lain. Jadi kolase fotonya itu lebih dominan, orang itu tertuju ke apa anjing bah. Jadi orang yang ngelihat desain lu itu tertujunya kemana nih pertamanya gitu, maksud gua bahasa awamnya kan. Kalau gua sih ini yang mau gue pakai, dan ini yang jadi pelengkap kayak pemanisnya aja gitu. Emang udah manis sih. Gue kali ini pakai desain yang warna-warnanya girly gitu. Cuman nggak terlalu girly banget. Tetap ada kesan-kesan streetwear-nya. Oke. Oh iya, tentang bootleg, gue belum paham juga sih gimana lisensi atau hukumnya gitu, hukum dalam dunia desain visual dalam desain bootleg itu kayak gimana hukumnya, gue belum paham jujur. Style bootleg kayak gini gue bikin, cuman gak gue publish. Karena apa? Gue belum paham lisensi sama hukumnya itu gimana. Kan ini kita pakai desain, kita pakai source yang ilegal kan masuknya. Kita nyolong dari Google, entah itu lisensi atau bukan, kita kan nggak tahu. Di kemudian hari takutnya ada masalah atau gimana, makanya gue nggak pernah posting di Instagram sekarang yang gue kerjain sama klien gue. Ini cuman gue nurutin permintaan yang selalu omongin di DM ya, salah satunya ini yang bisa gue kerjain gitu. Oke, sekarang kita cropping. Ini part yang paling gue males. Kita harus pakai wacom. Semua device yang gue pakai di sini gue bakalan cantumin di deskripsi, gue belinya di mana dan harganya berapa. Siapa tahu kalau bisa membantu kalian buat yang lagi pusing nyari kayak wacom atau keyboard atau mouse sekaligus webcam atau device yang gue pakai intinya. Sini gue pakai pen tool, gue cepetin ya. Udah nyelesain grouping ya pakai pen tool. Cuman di sini gue kasih kayak aksen-aksen tambahan rambutnya, jadi biar nggak kaku. Nah kayak gini, kalau misalkan nggak pakai brush kayak gini, dia pasti kelihatannya kayak rambut. Di sini gue bakal ngejelasin gimana caranya biar si perhelai rambutnya ini kelihatan kayak real gitu, jadi kayak bukan hasil croppingan yang nggak rapi. Sini gue pakai brush dari, gue lupa lagi sih ini. Nanti gue bakalan cantumin dan kalian bisa download gratis di deskripsi. Ini gue pakai Wacom CTL472 kayak biasanya, kayak video-video kemarin. Gue masih pakai Wacom ini. Kalian tinggal pilih brush yang menurut kalian nyaman gitu. Gue biasa pakai yang hair tree. Opacity-nya aktifin. Kita nggak pakai pressure yang di sini. Dia bakalan kayak gini. Cuman kalau misalkan kita aktifin opacity-nya itu, dia bakalan lembut dan sesuai pressure kalian tekan si Wacom-nya itu. Gitu. Paham ya? Nah, untuk di pressure smoothing gua 0 dan gua nggak pakai pressure pen pressure-nya. Jadi dia biar kayak gini aja.
warna kita sesuaikan dengan rambut. Kita ambil, kita pencet tombol ALT, pick color, ukurannya kita kecilin. Ini tekan kurawal buka sama kurawal tutup. Udah siapin yang sesudah diedit di kamera raw sama sebelumnya, before afternya. Kalian bisa bedain sendiri, tergantung selera sih. Kembali lagi ke selera kalian. Kalau misalkan kalian pengen di retouch ulang, ya retouch. Gue biasanya pakai retouch ulang karena biar lebih maksimal aja hasilnya. Singkat, caranya masih kayak yang tadi. Kita jadi objek hierarki di tengah. Ini gue taruh di pinggir karena posisinya dia kayak apa ya, persisi, simetris. Ini tuh sebenarnya sekalian dari komisi klien. Ini klien gue itu brandnya namanya Billion Star. Kayak gue di sini gue ganti jadi Billion Star. Tadinya makeupnya kan tadinya kayak gini. Gue rubah kayak gini. Untuk settingan kamera raw gue biasanya kayak gini nih. Hampir semua desain buat leg gue pasti pakai settingan kamera raw yang kayak gini. Gue kasih contoh. Ini yang ori kan. Kita pergi ke filter, kamera raw atau CTRL, Shift A untuk nampilin ini. Tekan window kanan, kita bedain. Karena gue pakai Photoshop 2021, jadi settingan raw-nya kayak gini optionnya. Kontras kita kasih naik, kita turunin. Oke. Jangan terlalu over juga ya. Gue nggak nyaranin buat over banget edit. Kalau fotonya soft banget, softy, kalian bisa tambahin di texture sama clarity-nya. Atau di haze kalian tambah dikit. Saturation gue biasanya di -8. Untuk curve gue nggak pakai. Untuk detail untuk gue pakai 50-an lah atau 60. Kalian sambil zoom biar kalian bisa ngontrol se-over mana fotonya kita kasih detail. Noise reduction-nya gue pakai hampir 75-an. Kontras ini tergantung foto, yang enggak semua foto lu bisa pakai settingan kayak gini. Tergantung kontras si foto, exposure si foto. Dan color mixer gua enggak terlalu suka sama warna kuning. Dia agak ke abu-abuan gitu. Untuk kulit udah putih kali ya. Diputihin lagi kayak mayat anjing. Oke, ini segini. Ini kembali lagi ke foto yang kalian edit. Nah, kalau efek, jadi di bagian efek ini gue biasa pakai noise atau grainnya itu lumayan ngebuat kesan gimana ya,
beda aja gitu, nggak terlalu soft kan. Kalau kalau kayak gini soft banget gitu, kayak Beauty Plus anjing. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak aja gitu dilihat di mata, nggak terlalu soft, enggak. Size nya di 16, roughness nya di sorry roughness nya di 29 atau 50 kayaknya. Grainnya terlalu banyak. Nah segini kali ya, udah cocok. Dan calibrationnya gue biasa ininya naikin biar warnanya keluar. Nah kita atur lagi di warna hijau sama merahnya, jangan terlalu. Oke, udah pas, menurut gue udah pas ini. Oke, kalau udah kalian oke. Untuk semua foto gue pakai kamera RAW buat ngasih kesan lebih enak aja dilihatnya gitu. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Kalau udah kayak gini, tinggal kita kasih aksen font atau typeface di atasnya. Gue bikin pakai template. Nah, gue pakai template ini. Jadi cara pemakaiannya itu kayak gini. Kalian klik 2 kali di smart objectnya, kalian ganti font apapun di sini. Kalau udah nanti kalian close. Misal gue rubah pakai font yang gue pengen pakai font contohnya pakai yang compact black, kita kasih 600, 400. Oke, pas. Kita ganti Lalisa. Udah kayak gini ya, kalian ke window, arrange, yang to up vertical. Nah, kalian bisa mantau hasil smart objectnya kalau udah di render kayak gimana. Kita rubah, kita CTRL-S, nanti dia otomatis rubah. Oke, di sini gua bakalan ngeganti juga. Kalau udah kita close aja. Ini terserah kalian ya mau kayak gimana. Ini di sini ada layer yang adjustment. Udah include sparkless. Ini kalian bisa atur manual ya. Secara manual kalian bisa buka di sparkles. Kalian susun lagi si sparklesnya ini mau di mana. Oke, di sini udah selesai ngedit si template yang tadi. Jadi ada beberapa yang gue ilangin dan beberapa yang gue rubah. Jadi nggak asal ketiplak-ketiplak gitu. Sini gue pakai font beda ya, kayak yang tadi kan agak-agak kurang masuk gitu menurut gue. Di sini gue ganti ininya sesuai brand, nama brand dia. Ini masih gue pakai. Nah, yang tadi gue bilang itu sparkles itu manual. Jadi kalian bisa susun seenak kalian, senyamannya kalian ngelihat kilauan ini tuh di mana gitu, shiningnya. Ini terserah kalian. Ini yang gue rubah itu, gue nggak pakai grid, gue nggak pakai background, gue masih tetap pakai extractionnya sama stylenya gue masih pakai. Di kolom effect ya, highlights-nya gue masih pakai. Untuk ini gue ganti ke nama brand. Nah kan ini warna orinya kayak gini ya, ini warna originalnya. Gue ganti ke pink karena lebih masuk kena fotonya juga, konsepnya gitu. Sini gue udah nyiapin yang layer yang udah jadinya gitu. Nah kayak gini lah. Oke, kita tinggal masukin ke desain tadi. Kita
atur lagi ya layoutnya. Tulisan kayak gini gue biasanya ngambil dari lirik atau base quotes dari si artisnya ini. Kalau misalkan untuk band, pakai aja kayak lirik lagunya kayak gitu. Ini udah beres. Sini gue pakai mockup yang agak oversize gitu. Kita langsung masukin ke mockupnya. Gue coba juga di mockup motion. Ini gue ngambil dari AliExpress. Gue akalin jadi mockup karena cuma tester doang sih. Kalau untuk mockup yang washing yang kalian mau beli gitu, siapa tahu kalian mau beli, ada salah satu desainer teman gue juga di salah satu komunitas di Collect Type. Kalian bisa follow juga Instagramnya, atau kalian mau gabung di WhatsApp grup juga bisa. Gue bakalan cantumin juga di deskripsi untuk kalian sharing, nambah wawasan kalian juga. Ini mockup yang temen gue yang titip jual, jadi gue juga nerima titip jual aset-aset yang kalian mau jual gitu. Di website gue sama di Gumroad gue juga bisa. Nanti gue bakalan jelasin kalau misalkan kalian minat untuk nitip jual aset kalian gitu di website gue. Nanti gue bakalan jelasin rulesnya kayak gimana. Jadi cuman beda look di pola aja kan. Kalian bisa cek sendiri harganya berapa. Kalian bisa langsung check out. Oke, mungkin gitu aja tutor dari gua yang sekarang. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Sampai jumpa di tutor selanjutnya. Thank you.